Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, pemirsa Islamic Corner dimanapun Anda berada, kali ini kita akan melanjutkan kisah perjalanan pendidikan Abuya Syekh Mudawali. Pada video sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa perjalanan pendidikan Abuya dimulai dengan belajar pada orang tuanya. Kemudian di samping itu, ketika umurnya 7 tahun, kemudian belajar beliau di Fairfax School. Kemudian setelah di Fairfax School, beliau belajar di Dayah Jami'ah Al-Khairiyah pada Syekh Muhammad Ali yang biasa dikenal dengan Abu Lampisang. Setelah itu, beliau belajar di Dayah Bustanul Huda yang dipimpin oleh Syekh Mahmud di Abdiyah. Setelah belajar di Dayah Bustanul Huda pada tahun 1935 Masehi, di usianya yang ke-18 tahun, beliau berangkat ke Banda Aceh untuk belajar di Dayah Kurungkali. Dayah Kurungkali adalah dayah yang dibangun oleh Tunku Haji Muhammad Hasan Kurungkali sekitar tahun 1917 Masehi. Sekembali beliau dari pendidikan tingginya di Mekah Al-Mukarramah selama 7 tahun. Dayah ini bertempat di Menasah Blang, Siem, Aceh Besar. Perjalanan Syekh Mudawali dari kampung halaman ke Banda Aceh diantar oleh orang tua beliau hanya sampai di Lama Inong dengan berbekal seadanya saja. Ayah beliau pada awalnya berniat mengantarkan anaknya sampai di Mangging saja. Tapi karena tak ingin cepat berpisah dengan buah hatinya, maka mereka pun melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di Lama Inong, Syekh Mudawali memohon kepada orang tuanya untuk diizinkan berangkat ke Banda Aceh hanya bersama dengan temannya yang bernama Tunku Salim saja. Tunku Salim ini merupakan salah seorang alumni Dayah Bustanul Huda Blangpidia juga dan memiliki kecerdasan sehingga mampu membaca kitab-kitab kuning dengan cepat dan lancar sekali. Akhirnya dengan berat hati dilepaskanlah Abuya oleh orang tuanya dengan doa restu semoga Ananda tercinta tercapai cita-citanya menjadi seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermazhab Syafi'i. Akhirnya beliau sampai di Dayah Kurungkali pada pagi hari atau waktu duha. Ketika itu Abu Kurungkali sedang mengajar kitab-kitab agama kepada murid-muridnya. Di antara kitab yang dibacanya adalah sebuah kitab dalam bidang ilmu balaghah, yaitu Syarah Jauhar Maknun karangan Syekh Ahmad Damanhuri. Pada saat itu santri dari berbagai daerah belajar di dayah itu yang kemudian menjadi ulama-ulama besar yang mempertahankan faham ahli sunnah wal jamaah. Maka dalam kesempatan itu beliau langsung mengikuti pengajian tersebut. Sebelum duhur, setelah pembacaan kitab Syarah Jauhar Maknun yang merupakan pelajaran terakhir hari itu, maka Abu Kurungkali menutup pengajiannya dengan mengucapkan kalimat terakhir, wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Setelah hanya 1 hari berada di Dayah Kurungkali, sekalipun hanya belajar beberapa jam saja, beliau mohon izin melanjutkan perjalanan pendidikannya ke sebuah dayah lain yang menonjol dalam bidang ilmu Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu qiraat dan lain sebagainya. Dayah ini berlokasi di Indrapuri, Banda Aceh, di bawah pimpinan seorang ulama besar bernama Haji Ahmad Hasbullah Indrapuri. Tunku Haji Ahmad Hasbullah Indrapuri lahir pada tanggal 3 Juni 1888 Masehi di Lampu Montasi, Aceh Besar. Setelah belajar agama di beberapa daerah seperti Dayah Piung, Dayah Samalanga, Dayah Ditu, dan Dayah Lam Jabat, beliau melanjutkan pendidikannya ke Mekah selama 12 tahun. Setelah pulang ke Aceh, maka beliau memimpin Dayah Indrapuri tersebut. Hasrat belajar di Dayah Indrapuri ini bukanlah karena Abuya Syekh Mudawali tidak memiliki dasar sama sekali tentang ilmu Al-Quran, tapi beliau merasa bahwa ilmu yang telah dimiliki belumlah cukup. Begitulah prinsip beliau. Sekalipun sudah memiliki ilmu yang tinggi, Abuya tetap merasa bahwa ilmu yang dimilikinya belumlah seberapa. Dalam bidang ilmu Al-Quran sekalipun, ilmu ini secara dasar telah dipelajari dari orang tuanya sendiri dan juga salah seorang murid Syekh Hasan, yaitu Tunku Muhammad Idris, sewaktu masih di kampung halamannya Blangporoh, Labuhan Haji.
berangkatlah beliau ke daerah Indrapuri. Setelah sampai ke daerah itu, Abuya melihat bahwa di daerah ini sudah ada sistem madrasah yang sudah mempunyai bangku dan meja. Ini berarti perubahan baru yang beliau lihat. Maka pada waktu itu seorang ustadz sedang mengajar di kelasnya. Setelah mengikuti dan memperhatikan ustadz ini membaca sebuah kitab kuning atau kitab Arab gundul, Abuya menunjukkan tangannya dan mengatakan bahwa bacaan dan syarahannya itu tidak tepat. Maka meluruskan bacaannya sesuai dengan ketentuan ilmu bahasa Arab serta membetulkan syarahan dan maknanya seperti kehendak pengarang kitab itu sendiri. Dari peristiwa situlah sang ustadz dan murid-murid di daerah itu mulai mengenal seorang murid baru yang mempunyai ilmu pengetahuan yang mendalam. Maka ustadz tersebut mengajak Abuya ke rumahnya dan meminta kepada pengurus daerah itu untuk menyediakan sebuah rangkang atau asrama untuk beliau. Abuya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari itu belanja dan persiapan yang beliau bawa memang telah habis. Dengan adanya penyambutan dari pengurus daerah ini, pada hari itu perasaan Abuya jadi lega karena Abuya tidak perlu lagi memikirkan soal belanja. Selain belajar, Abuya dipercayakan pula pimpinan daerah tersebut untuk mengajarkan santri-santri yang ada di sana. Dan Abuya dianggap sebagai guru senior karena kedalaman ilmu yang dimilikinya. Abuya mengajar di daerah ini tidak kenal waktu, baik siang maupun malam. Semua waktunya penuh terisi dengan kegiatan mengajar, sehingga selama 3 bulan beliau mengajar di sana, berat badan beliau menurun drastis. Tapi alhamdulillah tetap sehat, bahkan semangat dan cita-citanya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan semakin tinggi. Begitulah dari bulan ke bulan, mungkin sampai sekitar setahun atau lebih Abuya mondok di daerah Indrapuri ini. Tentunya beliau masyhur di kalangan para santri dan daerah-daerah sekitarnya. Setelah beberapa lama beliau di daerah Indrapuri, maka datanglah tawaran dari seorang tokoh masyarakat Aceh, yaitu Teku Hasan Gelumpang Payung. Beliau ini seseorang yang menghendaki adanya pembaharuan di kalangan para ulama Aceh. Setelah memperhatikan kecerdasan Abuya, terkandunglah hasrat dalam hati Teku Hasan kalau pemuda ini, Abuya, pantas untuk ditingkatkan ilmu pengetahuan dan pendidikannya. Bahkan jika perlu dikirim ke Al-Azhar di Mesir. Tapi karena di Sumatera Barat sudah terkenal ada seorang ilmuwan yang telah menamatkan pendidikannya di Al-Azhar dan Darul Ulum di Kairo, Mesir, bernama Ustadz Mahmud Yunus. Dan orang ini pun telah mendirikan sebuah perguruan di Padang bernama Normal Islam School. Maka Teku Hasan Gelumpang Payung bermaksud mengirim Abuya terlebih dahulu ke sekolah itu sebelum melanjutkan pendidikan di Kairo, Mesir. Disinilah asal mulanya Abuya berangkat meninggalkan Aceh menuju Sumatera Barat menuntut ilmu dengan menaiki kapal laut melalui pesisir barat. Dalam perjalanan ini, gelap baginya sama sekali tentang Sumatera Barat dan bagaimana gerangan apabila beliau sampai di pelabuhan Teluk Bayur, kemana terlebih dahulu tempat yang harus dituju, sebab beliau tidak mengetahui di mana letaknya kampus Normal Islam School itu. Setelah beliau sampai di pelabuhan, kegundahan Abuya pun hilang karena ada seorang penumpang di dalam kapal membantu mengantarkan Abuya hingga sampai ke tujuan. Setelah sampai ke Normal Islam School, Abuya mendaftarkan diri sebagai salah seorang pelajar dan memperkenalkan diri bahwa beliau adalah pelajar yang diutus oleh Aceh Study Fund untuk menyambung pendidikannya di sekolah itu. Normal Islam School didirikan oleh Bapak Mahmud Yunus pada tahun 1931 Masehi di Kota Padang, Sumatera Barat, setelah beliau kembali dari Kairo, Mesir. Sekolah ini merupakan lembaga pendidikan kebanggaan masyarakat Sumatera Barat kala itu karena kapasitasnya melebihi perguruan-perguruan lain di Sumatera Barat seperti Sumatera Tawalib. Setelah lebih kurang 3 bulan menimba ilmu pengetahuan di Normal Islam School ini, akhirnya beliau mengundurkan diri sebagai pelajar. Keluarnya Abuya dari lembaga pendidikan ini dengan beberapa alasan.
Yang pertama, cita-cita Abuya melanjutkan ilmu pengetahuannya kemana saja untuk memperdalam ilmu pengetahuannya yang Abuya miliki. Karena Abuya bercita-cita menjadi ulama seperti ulama-ulama besar lainnya. Ternyata ilmu pengetahuan agama yang diajarkan di Normal Islam School ini sangat minim, sehingga seolah-olah para pelajar yang masuk ke sekolah ini dicukupkan saja dengan pengetahuan agamanya yang didapatkan sebelumnya. Alasan yang kedua, mata pelajaran umum jauh lebih banyak daripada mata pelajaran agama. Di sekolah Normal Islam School ini diajarkan matematika, geografi, kimia, biologi, ekonomi, sejarah, ilmu falak, ilmu tata negara, bahasa Inggris dan bahasa Belanda, olahraga, ilmu pendidikan, ilmu jiwa, ilmu kesehatan, dan khat atau kesenian. Alasan yang ketiga, Profesor Haji Mahmud Yunus dalam bukunya Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia pada catatan pinggir berkata, pelajaran agama tidak lagi diajarkan, sebab pelajar-pelajar yang masuk ke Normal Islam telah belajar ilmu agama melulu 7 tahun lamanya, yaitu di Tawalib atau Diniyah atau di Tarbiyah Islamiyah. Kemudian alasan yang keempat, Abuya dituntut menyesuaikan diri dengan peraturan yang sudah ditetapkan di sekolah ini. Di lembaga pendidikan ini memiliki beberapa aturan, seperti harus memakai celana panjang, harus memakai dasi, berolahraga, harus mempelajari ilmu seperti yang di atas tadi. Abuya berpikir, kalau begini caranya, lebih baik beliau pulang ke Aceh, mengamalkan dan mengembangkan pengetahuan agama yang sudah dipelajari daripada menghabiskan waktu dan usia belajar di Sumatera Barat dalam gambaran seperti yang telah kita ceritakan tadi. Baiklah Sobat Muslim, pemirsa Islamic Corner dimanapun Anda berada, hanya sekian untuk part kali ini. Tetap ikuti kisah perjalanan pendidikan Abuya Syekh Mudawali Al-Khalidi di part selanjutnya, hanya di channel Islamic Corner. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.